Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat animasi bendera berkibar berbentuk 3 dimensi menggunakan Blender 2.82 seperti objek yang sudah saya tampilkan ini. Jadi untuk membuat animasi bendera berkibar di Blender 2.82, kita menggunakan simulasi cloud atau kain ditambah dengan angin sehingga dia mau berkibar seperti ini. Oke, langsung saja teman-teman bisa buka Blender 2.82 atau Blender versi yang lebih besar seperti 29 atau Blender 3. Jadi silakan disesuaikan, saya masih menggunakan Blender 2.82. Kemudian pilih yang bagian general. Langsung saja teman-teman bisa hapus cube yang sudah tampil secara otomatis dengan menekan delete di keyboard. Berikutnya teman-teman bisa tampilkan dari view front. Kita bisa pilih dari menu view di bagian atas ini, cari view, kemudian cari viewpoint, cari front, atau bisa juga tekan shortcut angka 1 di keyboard sehingga tampilannya seperti ini. Untuk menggeser tampilan view front, teman-teman bisa tekan shift, tekan middle mouse, kemudian geser mouse-nya sehingga bisa seperti ini. Berikutnya teman-teman bisa tambahkan mesh, tekan shift A di keyboard, cari mesh, cari plane, kemudian langsung tekan RX90 sehingga dia berrotasi seperti ini. Silakan teman-teman tampilkan move tool-nya di sebelah kiri sehingga tanda panahnya ini muncul. Kemudian kita bisa geser ke bagian atas. Teman-teman bisa tekan SX untuk memanjangkan. Kemudian bisa digeser tanda panah merahnya ini, silakan teman-teman posisikan sesuai dengan selera. Kita bisa scroll di mouse untuk menampilkan dia lebih besar seperti ini. Tekan shift, tekan middle mouse, digeser seperti ini. Berikutnya teman-teman bisa berikan warna terlebih dahulu di bagian material properties di sebelah kanan dengan icon lingkaran seperti ini, material properties. Kemudian teman-teman bisa pilih new, kemudian pilih use node. Base color-nya silakan teman-teman sesuaikan. Kita bisa pilih satu warna terlebih dahulu agar gelap terang, teman-teman bisa atur pada bagian kanan ini. Selanjutnya teman-teman bisa tampilkan view edit mode. Kita bisa cari di bagian pojok kiri atas ini, diklik cari edit mode atau shortcutnya tab. Nah, saya tab ke object mode, saya tab ke edit mode dia. Sekarang kita bagi dua warnanya, bagian atas dan bagian bawah. Teman-teman bagi terlebih dahulu dia dengan menggunakan garis. Caranya adalah tekan Ctrl R di keyboard. Nah, untuk menentukan garis ini apakah horizontal atau vertikal, teman-teman bisa tentukan dengan menggeser mouse-nya. Jadi kalau sebelah kanan saya mouse-nya, jadinya dia horizontal, kalau di bagian atas dia jadinya vertikal. Jadi menyesuaikan dengan posisi kursornya. Silakan teman-teman bisa klik 2 kali. Kemudian masih di tampilan edit mode, teman-teman pilih yang bagian face select. Selanjutnya pilih yang bagian bawah. Masih dalam material properties, kita bisa cari tanda plusnya, diklik, kemudian new-nya ditekan, maka akan ditambah material 002. Klik use node-nya, kemudian teman-teman cari base color. Kita bisa ganti warnanya, kemudian geser mouse-nya, pilih yang assign. Sehingga kita mendapatkan dua warna yang berbeda dalam satu mesh plane. Selanjutnya, untuk membuat dia berkibar atau benderanya berkibar, kita gunakan simulasi cloud. Tetapi dengan menggunakan simulasi cloud, kita harus bagi terlebih dahulu dengan garis juga setiap bagian atas dan bagian bawah. Caranya teman-teman langsung saja tekan Ctrl R, arahkan kursornya ke bagian atas ini agar tercipta garis vertikal. Silahkan di scroll langsung. Nah, untuk banyaknya teman-teman bisa sesuaikan jumlahnya ya. Diklik 2 kali, kemudian tekan Ctrl R, arahkan kursornya ke sebelah kanan, scroll, saya tambahkan 4 garis saja. Diklik 2 kali, kemudian di bawahnya juga tekan Ctrl R, scroll, saya tambahkan 4 garis, diklik 2 kali. Nah, berikutnya kita cari yang titik select atau vertex select di bagian edit mode juga sehingga menampilkan titik-titik seperti ini. Teman-teman bisa scroll di middle mouse. Kemudian kita bisa seleksi titik-titiknya yang di sebelah kiri.
kemudian dikasih spasi 1 sampai di bagian paling bawah. Tujuannya kita akan membuat seolah-olah bendera ini terikat dia. Oke, yang bagian tengah jadi saya lepas saja. Nah, jadi yang terikat adalah bagian atasnya saja dan bagian bawahnya saja. Yang bagian tengah-tengah ini tidak terikat dia. Kemudian setelah menseleksi titik-titiknya, teman-teman bisa ke sebelah kanan kembali. Ada objek data properties di sana yang berbentuk kotak dihubungkan dengan garis berbentuk segitiga. Diseleksi, kemudian cari bagian vertex group, tanda plusnya ditekan. Kemudian kalau sudah muncul grup seperti ini, klik 2 kali, ketikkan namanya ikatan bendera atau ikat bendera, silahkan disesuaikan, kemudian tekan enter. Pilih yang assign. Kemudian kita akan coba tes terlebih dahulu dash select. Nah, kalau teman-teman bisa tekan select, dia terseleksi sesuai dengan yang sudah dipilih, maka berarti sudah benar. Nah, saya select dan yang terseleksi sudah sesuai seperti yang tadi, berarti sudah benar ya. Berikutnya kita akan coba ke tampilan object mode. Silakan teman-teman cari object mode. Kita akan coba dia berikan simulasi cloud. Di bagian fisik di sebelah kanan ini ada namanya fisik properties, silakan diklik. Kemudian teman-teman bisa pilih yang cloud. Di bagian cloud ini teman-teman bisa geser ke bawah, ada garis dan titik di sana 3. Pilih yang silk, kemudian scroll ke bawah sampai muncul shape. Nah, di bagian shape ini muncul pin groupnya yang ikatan bendera tadi. Kita bisa pilih ikatan bendera. Kemudian ke bawah kembali ada collision di sana. Silakan centang bagian self collisionnya. Nah, kalau sudah selesai dicentang, ini sebenarnya sudah bisa beranimasi. Kita coba naikkan timelinenya. Teman-teman bisa scroll sedikit. Kita coba play. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi yang bagian titik tadi itu dia tidak beranimasi karena seolah-olah terikat dia. Jadi kalau ingin misalnya benderanya lebih smooth, lebih halus, kita bisa cari modifier, icon kunci ini. Kemudian add modifier, cari subdivision surface. Kalau di Blender 3 itu teman-teman harus scroll ke bawah terlebih dahulu ya untuk menemukan subdivision surface. Kemudian viewportnya ganti menjadi 2. Atau di Blender 3 menjadi level views kalau nggak salah ya. Di viewportnya ganti menjadi 2. Kemudian klik kanan shades mode. Sehingga menghasilkan seperti ini. Jadi kita bisa geser terlebih dahulu ke frame 1 dia. Berikutnya kita akan tambahkan tiang benderanya terlebih dahulu. Tampilkan dari view front terlebih dahulu. Tekan Shift A, cari mesh, cari silinder. Kita bisa sesuaikan besar silindernya, tekan S dan Z. Kalau tidak mau sekali tekan S dan Z, kita bisa tekan S dan Z yang kedua kalinya. Tekan S kembali agar lebih kecil, tekan S dan Z. Silakan teman-teman sesuaikan untuk tiang benderanya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian kita coba play kembali. Nah, silakan teman-teman posisikan untuk tiang benderanya ya. Jadi kita stop, kita kembalikan ke frame 1. Agar dia mau berkibar ke sebelah kanan atau horizontal, kita tambahkan angin. Tekan Shift A, cari force field, kemudian cari wind. Di sini nomor 2 bagian atas ya. Cari wind, kemudian dia berada di bawah, kita bisa geser bawa ke atas. Teman-teman tekan R dan Y untuk rotasi seperti ini. Jadi bisa digeser dari sebelah kiri anginnya ya. Kemudian kita posisikan, silahkan disesuaikan untuk posisi daripada anginnya. Kita bisa scroll terlebih dahulu. Kemudian kita atur bagian properties windnya atau anginnya di sebelah kanan. Silahkan teman-teman bisa seleksi terlebih dahulu, cari di bagian fisik juga. Nah, di sini akan ketemu bagian force field, bagian settingan daripada wind. Tipenya tetap masih wind ya. Kemudian ke bawah ada strength di sana. Kita coba strength-nya terlebih dahulu menjadi 33.000. Nah, di sini teman-teman bisa klik tahan saja atau diklik kemudian diketikkan angkanya. Kita coba di 32.000 atau 33.000. Kita coba play terlebih dahulu apakah dia mau berkibar. Oke, dia masih belum mau berkibar dengan angin kekuatan 33.000 strength-nya. Kita kembalikan ke frame 1.
kita coba ubah menjadi 100.000. Nah, saya lebihkan jadi 130 deh untuk bagian strength-nya. Teman-teman coba play animasinya. Apakah benderanya mau berkibar? Oke. Jadi kekuatan angin itu sangat menentukan daripada animasi Cloud berupa bendera ini, apakah dia mau berkibar ke kanan atau tidak ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Saya kurangi aja menjadi 100 atau 90.000. Kita coba play kembali. Nah, sehingga menghasilkan animasi bendera seperti ini. Jadi silakan teman-teman sesuaikan saja untuk bagian strength di anginnya, sehingga membentuk animasi seperti ini. Oke, ini belum bisa di-render untuk menjadi video. Agar bisa di-render menjadi video, silakan teman-teman kembalikan kembali terlebih dahulu di frame 1. Kita bisa seleksi bagian benderanya. Teman-teman bisa cari Physics Properties kembali, di scroll ke bawah. Di bawah ini ada chase ya. Jadi silakan diklik segitiganya. Kemudian simulation start dan end-nya ini teman-teman bisa atur posisinya mulainya dari mana dan selesainya dari mana. Kemudian kita bake terlebih dahulu. Kita bake. Nah, kecepatan bake ini tergantung daripada berapa banyak objek yang teman-teman buat. Kalau hanya satu saja ya mungkin lebih kencang jadinya. Kalau banyak mungkin agak lambat ya. Nah, ketika di play, nah dia sudah menjadi seperti ini. Dan ini sudah bisa di-render menjadi video. Kemudian sebelum itu teman-teman bisa atur terlebih dahulu dia mulainya dari frame berapa. Kalau misalnya dari frame 1 dia masih kencang seperti ini, kita akan coba mulainya dari frame ke 30 misalnya. Atau frame 40 misalnya. Nah, di bagian start ini teman-teman bisa ketikkan 40 enter. Kita coba play. Nah, maka animasinya akan mulai dari seperti ini. Jadi tidak mulai dari kotak yang mulus seperti tadi. Nah, silakan teman-teman bisa sesuaikan. Oke, kira-kira seperti ini untuk membuat animasi bendera 3 dimensi menggunakan Blender 2.82 dengan teknik simulasi Cloud dan menggunakan hembusan angin sehingga mendapatkan animasi bendera seperti ini. Silakan teman-teman bisa coba dipraktekkan. Semoga sukses. Terima kasih.